Sahabat Hikmah, ratusan anak penyandang autis mengadakan pentas seni di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat. Gelaran bertajuk All About Autism ini dihadiri ratusan anak penyandang dan berkebutuhan khusus dari 15 sekolah luar biasa di Jawa Barat. Ditemani mentor dan orang tua, mereka terlihat riang dan antusias memperlihatkan kemampuannya lewat pentas seni. Mulai dari menyanyi, memainkan alat musik, serta menampilkan cerita kabaret di hadapan ratusan peserta yang hadir. Acara ini diharapkan menjadi ajang belajar, rekreasi sekaligus sosialisasi. Juga menyisipkan pesan, tidak hanya bagi pemerintah, melainkan juga bagi masyarakat untuk peduli dan mendorong hak anak-anak penyandang autisme dan berkebutuhan khusus lain mendapat pendidikan. Sementara itu di Sukabumi, Jawa Barat, seorang anak dipasung selama 8 tahun karena diduga alami gangguan jiwa. Hal ini dilakukan orang tuanya karena tidak punya biaya untuk mengajak anaknya berobat. Namun, kini sudah bisa hidup bebas dan bermain dengan anak-anak sebayanya di Kampung Cangegar, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sebelumnya, bocah yang menderita gangguan pendengaran dan tunawicara ini harus hidup dalam ruangan berukuran 1x2 meter. Ia juga trauma karena menerima kekerasan fisik dari ayahnya. Setiap orang tua pasti ingin menghadirkan anak dalam kehidupan berkeluarga. Dambaan semua orang tua karena ingin punya anak dalam kehidupan berumah tangga. Anak pelipur lara, penyejuk jiwa, dan penyambung cerita. Banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang tua agar bisa memiliki dan mendapatkan keturunan putra dan putri. Tetapi ketika keinginan mendapatkan seorang anak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu hati orang tua manapun akan senang dengan kehadirannya. Tetapi persoalannya tidak cukup sampai di situ. Ada yang Allah titipkan anak dengan sempurna, tapi di sisi lain ada juga yang Allah titipkan berupa anak yang mengalami kebutuhan-kebutuhan khusus. Nah, tidak sedikit orang tua yang ketika Allah titipkan kepada mereka seorang anak dengan kebutuhan khusus, tidak sedikit di antara mereka yang kecewa. Perlu diingat, anak-anak kita anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sebuah bentuk kepercayaan dari Allah yang Allah berikan di atas pundak kita untuk kita jaga, untuk kita lindungi, untuk kita berikan kasih sayang kepada mereka. Ketahuilah, anak-anak kita yang lahir sempurna atau yang memiliki kebutuhan khusus, sesungguhnya mereka terima bersih, terima jadi. Mereka tidak memesan sebelumnya. Karena mereka tidak memesan, maka kewajiban kita sebagai orang tua menerima, mendidik, memelihara, menjaga, dan mengasihi mereka dengan segenap jiwa dan perasaan kita. Anehnya, yang mengetahui anak-anaknya berkebutuhan khusus, rupa-rupanya ini dianggap aib. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini sebuah persepsi yang salah. Ini sebuah pemikiran yang keliru. Lagi-lagi yang perlu saya ingatkan, mereka tidak minta, mereka itu langsung terima, langsung jadi. Mereka nggak punya pilihan, Allah yang menghendaki. Tentu kalau mereka boleh memilih, mereka tentu memilih semua menjadi anak yang sempurna, terlahir ke alam dunia. Karenanya persepsi yang seperti ini harus dibalik, harus dirubah. Kalau toh kita memiliki seorang anak yang berkebutuhan khusus, itu sebuah anugerah yang Allah titipkan kepada kita. Janganlah itu dianggap sebagai sebuah aib dalam keluarga kita. Apalagi sampai menyembunyikan kehadiran anak tersebut. Ditutupi kehadirannya. Saudara, anak-anak kita semuanya punya hak yang sama. Termasuk anak-anak kita yang menyandang predikat kebutuhan khusus. Mereka punya hak yang sama. Hak diperlakukan dengan penuh kasih sayang.
haknya untuk dididik dan diperhatikan, haknya mendapatkan perlakuan yang baik. Sebuah tindakan zolim. Kalau ada orang tua yang memiliki anak seperti itu, lalu disembunyikan, hak-haknya tidak diberikan, Allah akan marah terhadap orang-orang tua yang diberikan amanah, tapi tidak mau dijaganya dengan sebaik-baiknya. Mereka tetap punya hak. Dan kita orang tua berkewajiban untuk memenuhi hak mereka. Saudara, Allah memberi kita segala macam anugerah yang ada. Tentu ada plus, ada minus. Anak-anak kita yang menyandang predikat kebutuhan khusus, jangan dilihat dari kekurangannya saja. Justru di balik kekurangannya, Allah berikan kepada mereka anak-anak kita kelebihan-kelebihan yang sangat banyak, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia-manusia yang normal. Banyak anak-anak kita yang menyandang predikat berkebutuhan khusus, tetapi dia bisa membawa nama baik keluarganya. Dia bisa membawa nama baik sekolahnya. Dia bisa membawa nama baik masyarakat di mana dia tinggal. Bahkan dia bisa membawa nama baik bangsa dan negaranya. Satu sisi memang kekurangan, tapi di sisi lain Allah memberikan kecerdasan, kemampuan yang luar biasa hebatnya. Satu contoh misalnya mendiang Stephen Hawking, seorang yang berkebutuhan khusus, tapi menjadi ahli fisika ternama. Itulah Allah berikan keistimewaan yang banyak terhadap anak-anak kita yang menyandang predikat berkebutuhan khusus. Karena itu perlu saya tekankan, janganlah itu dianggap sebuah aib bagi keluarga kita. Justru itu Allah berikan anugerah yang sangat besar dalam kehidupan kita. Di balik kekurangan, Allah akan berikan kelebihan-kelebihan yang sangat banyak. Tinggal bagaimana kita orang tua memberikan hak-hak kepada anak-anak kita tersebut. Jangan sampai pilih kasih dan pandang bulu. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini banyak membawa manfaat buat kita semua. Mohon maaf kalau ada kesilapan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.